Video pembelajaran Kelas 3 SD Bahasa Indonesia SD Negeri 2 Karanganyar oleh Bapak Suyadi S. PD. Kegiatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Sebelum kita mulai, silakan anak-anak seperti biasanya untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Mohon untuk salah satu siswa, mungkin Alek bisa ya untuk memimpin doa hari ini. Silakan Alek. Hari kawan-kawan kita berdoa bersama. Mulai. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek terlebih dahulu untuk peserta didik pada hari ini ya, apakah berangkat semua atau tidak. Untuk yang pertama, Alvana Zalianti Hadir, Pak. hadir. Kemudian Dinda Gayatri Hadir, Pak. hadir. Hafiz Agustian, Hadir, Pak. Intan Setiawati. Hadir, Pak. Untuk selanjutnya Rafli Afan Effendi, Hadir, Pak. Irin Dwi Pertiwi, Hadir, Pak. Sayutri Utami, Hadir, Pak. kemudian Vian Alek Pratama. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir Windy Dianti. Hadir, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini hadir semua ya. Ada yang berhalangan hadir. Kegiatan inti. Untuk selanjutnya kita akan mulai materi pembelajaran pada hari ini ya. Di sini Bapak ada siapkan satu teks bacaan untuk kalian amati, kalian baca, kalian cermati ya. Jadi Bapak bagikan satu persatu. Setelah itu nanti kalian baca, kalian amati, kalian cermati apa isi atau makna yang ada dalam teks yang telah Bapak bagikan. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik, siap bagikan ya. Dan untuk selanjutnya di sini akan Bapak bacakan terlebih dahulu ya sebelum kalian membacakan ya. Boleh ya. Nah, jadi mohon didengarkan dahulu sambil dilihat dicermati teksnya. Di sini ada teks bacaan tentang dongeng dongeng si kancil mencuri timun ya. Ini teks bacaan. Kemudian isi cerita teks ini, pada suatu hari hutan dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis, sungai pun mengering, mau tidak mau binatang di hutan harus keluar mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan, itu kata si kancil. Jika bertahan di hutan ini bisa saja saya kelaparan.
Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru. Berharap di sana ada atau mendapatkan banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Selanjutnya, Kancil berniat mencuri timun di kebun. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil pun ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika itu timbullah ide si Kancil. Jadi setelah Kancil melihat timun, ya, timunnya segar, muncul dalam hati si Kancil, muncul ide untuk mengambil atau mencuri timun tersebut. Ya, itu ucap si Kancil. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Kancil pulang, hati senang karena dia sudah merasa perutnya lapar, sudah mendapat makanan, ya. Jadi hatinya senang. Kemudian Kancil kembali ke kebun tersebut keesokan harinya, dan benar saja pada hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani untuk mencari timun tersebut untuk dimakan. Awal-awalnya hari per hari dia makan sedikit, esokan harinya menambah, kemudian sampai beberapa hari Kancil selalu mencuri dan makan timun petani tersebut, ya. Kemudian petani pun merasa sedih, merasa geram atas ulah si Kancil tersebut. Kemudian inisiatif Pak Petani untuk memberi pelajaran bagi siapa yang mencuri timun tersebut. Akhirnya Pak Tani menemukan sebuah ide. Ide tersebut, petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai dan satu buah kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu untuk dijadikan patung, sebuah patung yang berwujud Pak Petani. Kemudian untuk selanjutnya, ya, mohon dibuka lembaran kedua. Setelah Pak Tani selesai membuat patung, ide cerdik petani menghadapi ulah Kancil. Suatu ketika Kancil merasa lapar pun kembali ke ladang Pak Tani. Di perjalanan Kancil membayangkan makan timun tersebut. Aku akan membuat perutku kenyang, itu kata si Kancil, agar tidak perlu berkali-kali kembali ladang. Jadi dia merasa mau makan semua, biar punyanya kenyang, besok tidak kembali ke ladang tersebut. Itu pikiran si Kancil. Waktu demi waktu berlalu. Kancil mencoba menunggu sampai Pak Tani berkunjung atau pulang ke rumah, karena setelah sampai di ladang, Kancil melihat patung Pak Tani. Dalam pikiran si Kancil, itu Pak Tani betulan, tapi kenyataannya itu bukan Pak Tani. Itu hanya sebuah patung yang dibuat Pak Tani, si pemilik kebun atau ladang. Sampai di sini bisa dicermati ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Nah, kemudian di situ ada pesan moral yang disampaikan dalam teks dongeng tersebut. Ya, di bawah boleh dilihat atau dicermati, Bapak bacakan. Di bawah itu ada satu pesan moral, ada beberapa pesan moral yang terkandung dalam teks dongeng tersebut. Pesan moral tersebut adalah kita tidak boleh mencuri. Satu ya. Kemudian selanjutnya
tindakan ini atau tindakan mencuri tidak diperbolehkan karena apa? Merugikan orang lain. Ya, kita tidak boleh mencuri yang bukan hak kita karena bisa mengakibatkan kerugian atau yang diderita orang lain. Terus selanjutnya si kancil kena jebakan. Jadi kena dengan perbuatan si kancil mencuri itu kan perbuatan tidak baik. Akhirnya si kancil mendapat jebakan. Jebakannya apa tadi? Jebakan patung tani. Itu jebakan. Kemudian kita tidak boleh mencontoh perbuatan yang dilakukan si kancil tersebut. Ya, karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik. Itulah beberapa pesan moral yang disampaikan atau yang ada dalam teks tersebut. Ya, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk anak-anak mengenai materi ini. Ada belum jelas, boleh ditanya. Coba sekarang Bapak ingin tahu satu atau beberapa siswa untuk maju ke depan untuk membaca teks dongeng ini. Yang bersedia boleh tunjuk tangan atau Bapak tunjuk. Bapak tunjuk atau inisiatif kalian ingin maju, silahkan. Bapak tunjuk saja ya. Cepat tidak maju. Ya, tidak boleh maju. Dibacakan teks ini ya dari awal sampai akhir. Si kancil mencuri timun. Ke sini. Boleh ke sini ya. Kita Pada kelas ya. suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil ia ini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertanya di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Cuman kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun di kebun, melihat timun yang segar di depan matanya. Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh nanti dia akan menanamnya kembali, ucap Kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, himan Kancil sambil berjalan pulang. Kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi. Benar saja, hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlah pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatan diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram. Akibat ulah Kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya, ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya.
Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tidak dipakai, laping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkan di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, bukan petani. Nah, oke, dilihat halaman selanjutnya. Ide cerdik petani menghadapi ulah kancil. Suatu ketika kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia berjalan. Kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini, terus aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Sudah selesai? Sudah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bunda. Untuk selanjutnya Bapak ingin satu atau dua lagi yang nanti bikin perwakilan dari yang putra laki-laki. Alex boleh? Ya. Pada suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang, akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering, mau tidak mau binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kalau dia ingin dengan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam si kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Dia berusaha mencari tempat baru. Terharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang penuh timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun di kebun. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah Kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri, tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide, sehingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, topi dan kelapa, lalu ia menyatukan semua itu membentuk menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Lalu akan mengatakannya begitu melihat orang-orang sawah ini petani. Ide cerdik petani menghadapi ulah kancil. Suatu ketika kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Di perjalanan kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat
membuat perutku kenyang, agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang ke persediaan makanan, ucap si Kancil ketika sampai di depan ladang. Betapa terkejutnya Kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Tetapi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Ia terus saja menunggu sambil berdiri di sana. Kalau begitu terus aku tidak bisa makan timun hari ini. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Boleh tepuk tangan buat Alex. Dongeng ini dengan tampil di depan. Kita sudah sama-sama mendengarkan ya. Yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, kalian ya. Wah, untuk selanjutnya di sini ya Bapak akan menyampaikan sedikit ya, enggak semuanya ya, mungkin sedikit beberapa hal yang perlu atau yang mungkin nantinya akan kalian temui di dalam lembar kerja atau lembar soal kalian yang akan dibagikan ya. Jadi di sini berkaitan dengan lembar kerja kalian nanti ini sesuai dengan teks bacaan yang telah dibagikan, yang telah anak-anak baca, anak-anak mengerti. Jadi nanti untuk lembar kerja ya, lembar kerja nanti sampai di sini Pak bisa pahami ya. Jadi untuk lembar kerja nanti ini materinya atau soalnya sesuai dengan teks bacaan dongeng tersebut ya. Itu gambarannya secara luas. Sekarang Bapak ini kasih waktu 2 menit. Coba kalian pahami, kalian cermati dalam hati tentang dongeng yang telah dibagikan ya. Dimulai dari sekarang 2 atau 3 menit. Boleh? Silakan dibaca dalam hati, dicermati. Coba agak keras sedikit. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain atau mencuri. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain atau mencuri. Boleh tepuk tangan? Ada lagi? Cukup. Boleh duduk kembali. Tanya cepat. Boleh maju. Ini boleh maju. Mungkin sama. Coba Lirin ceritakan, nggak ceritakan apa? Lirin cermati. Dapatkan cermati. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mencuri. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Boleh tepuk tangan? Jadi hampir sama ya seperti yang dikatakan atau yang ditampilkan oleh Pana tadi. Coba habis, boleh maju. Boleh 1 atau 2 atau lebih ya, nggak hanya 1. Coba Bapak ingin tahu apa yang kamu dapatkan atau kamu cermati dalam teks dongeng yang telah kamu baca tadi. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, betul. Dan tidak boleh
tidak boleh meniru perbuatan sang kancil. tidak boleh meniru perbuatan kancil. Ada lagi mungkin? Sudah, Pak. Sudah. Nah, boleh tepuk tangan. Coba Sayu. Video di nang video, nang video home saya. Bukan ini dulu. Ya. Agak boleh agak keras dikit. Tidak dapat atau tidak boleh mencuri. Tidak dapat mengambil milik orang lain. Tidak dapat mengambil milik orang lain. Apalagi? Sudah cukup. Itu saja. Boleh tepuk tangan. Untuk selanjutnya Windy. Tidak boleh mencuri. Satu, tidak boleh mencuri. Sebaiknya kita tidak mencontoh perbuatan kancil. Sebaiknya kita tidak boleh mencontoh perbuatan si kancil. Nah, selanjutnya Perhatikan kancil seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi agak keras ya. Yang lain boleh boleh mendengarkan. Mungkin ada yang belum pas, boleh ini ya, boleh berkomentar ya. Atau salah, boleh. Coba lihat. Tindakan mencuri akan merugikan bagi orang lain. Tindakan mencuri merugikan orang lain ya. Dan tindakan mencuri adalah tindakan yang tidak baik. Tindakan mencuri tindakan yang tidak baik. Terus ada lagi? Sudah. Boleh tepuk tangan. Kita coba satu dengarkan ya, jangan ngobrol ya. Boleh apa yang mau ini? Ya. Boleh apa? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Apalagi? Kita boleh tepuk tangan. Apa? Boleh maju. Coba boleh agak keras ya suaranya Kak. Ini biar. Boleh diulang. Tidak boleh mencuri hak milik orang lain. Apalagi? Sudah cukup? Boleh tepuk tangan. Jangan mencontoh perilaku si kancil. Jangan mencontoh perilaku si kancil. Kenapa jangan mencontoh? Kalau ada pertanyaan gitu. Kenapa jangan mencontoh perbuatan kancil? Karena perbuatan kancil perbuatan yang tidak baik. Oke, selanjutnya mungkin Perbuatan mencuri merugikan orang lain. perbuatan mencuri merugikan orang lain. Tuh. Selanjutnya sudah. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke. Sudah tampil semuanya? Sudah. Baik. Jadi apa? Semua siswa sudah tampil, sudah menjelaskan makna atau penjelasan apa yang ada dalam dongeng tadi.
Mungkin sebagian sama, mungkin sebagian beda. Betul? Ya. Ada yang mengatakan mencuri itu perbuatan tidak baik. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Mencuri itu perbuatan tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena mencuri merugikan orang lain, ya. Jadi teks dongeng si kancil mencuri timun ini hanya sebagai gambaran saja. Artinya kita tidak boleh. Ini kan dalam teks yang tidak boleh mencuri timun. Mungkin yang mencuri kelapa, mencuri semangka, mencuri buku teman di kelas boleh. Tidak. Jangan. Ini hanya gambaran bahwasanya secara garis besar perbuatan mencuri apapun dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain. Tuh, salah satu maknanya. Kemudian jadi keahlian kita, kemampuan kita, kecerdikan kita jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seharusnya keahlian kita, kecerdikan kita, kemampuan kita gunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu bagus, itu memang seharusnya. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup paham? Kerjakan. Kalian jawab pertanyaan yang sudah di bagian atau yang ada di situ. Paham? Boleh dibagikan? Nah, sekarang bawa bagikan untuk lembar kerja. Ada nama dan kelas, nanti ditulis nama kalian masing-masing, nama lengkap, ya. Kemudian bawahnya ada kelas, tulis juga kelasnya. Paham? Setelah itu kerjakan lembar kerjanya atau soalnya, ya. Bukan. Sudah kebagian semua lembar kerjanya? Di sini hanya 5 soal, betul? Ya, hanya 5 soal, ya. Boleh kerjakan mulai dari sekarang. Ya, boleh berdiskusi dengan lainnya. Kerjakan masing-masing. Nama jangan sampai lupa, kemudian kelas. Kalau ada pertanyaan, ada terkendala terkait lembar kerja, boleh ditanyakan. Boleh, tapi jangan tanya jawaban, ya. Bisa boleh tanya jawaban.
waktunya sudah habis. Tinggalkan lembar kerja di meja kalian, nanti Bapak ambil, Bapak kumpulkan. Baik, sudah terkumpul semua ya? Nah, sekarang Bapak akan coba observasi. Bapak akan menilai hasil kerja kalian pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk penilaian sudah Bapak lakukan untuk kegiatan hari ini atau lembar kerja kalian ya. Untuk Dinda Gayatri, mana Dinda? Ini mendapatkan nilai 8. Boleh tepuk tangan. Kemudian Hatis Agustian, ini nilai 8 juga. Boleh tepuk tangan. Kemudian Sofian Alex Pratama mendapatkan nilai 8,5. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya Sayuti Utami mendapatkan nilai 8,5. Boleh tepuk tangan. Kemudian Intan Sejawati nilai 8. Tangan. Papli Arfan Effendi nilai 7,5. Selanjutnya Irin di Pertiwi ini
betul semua, mendapatkan nilai 10. Bukan. Kemudian ini Widiati, ini juga betul semua, mendapatkan nilai 10. Dan yang terakhir ini Aufana Zalianti, ini juga betul semua, mendapatkan nilai 10. Kegiatan akhir. Baik, ini pembelajaran kita hari ini, ya. Kiranya sudah cukup, ya, dari awal sampai akhir. Kita sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kepada anak-anak, Bapak sampaikan untuk selalu giat belajar di sekolah maupun di untuk kegiatan besok, ya, kegiatan besok kita akan memulai dengan tema 3, subtema 1. Untuk kegiatan besok. Untuk nanti malam boleh anak-anak boleh dibuka untuk lembar tema 3 subtema 1. Boleh dibuka dari malam. Ya, paham? Nah, sekarang pembelajaran sudah selesai. Bapak ucapkan selamat siang. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi besok dalam keadaan hadir semua, dalam keadaan sehat semua. Tetap semangat. Dan Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya untuk sebelum kita pulang kita membaca doa dahulu supaya dalam perjalanan pulang kita nanti kita selamat sampai rumah kita masing-masing. Coba apa nak? Boleh pimpin doa penutup? Mari teman-teman kita berdoa pulang. Doa dimulai. Selesai. Selamat siang Pak Guru. Siang Pak Guru. Siang, silakan pulang, hati-hati di jalan dan sampai jumpa besok. Ya, silakan. Depan ya.